Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini di Minggu Reminiscere dari kitab Kejadian pasal 15, diawali dari bait pertama dan diakhiri pada baitnya yang ke-6. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian katakanlah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunan." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan mempertemukan hati kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, salah satu kecenderungan manusia di postmodern ini ialah mengandalkan logika, mengandalkan otak. Segala sesuatu harus diperhadapkan dengan pertimbangan logika. Kalau itu tidak bisa masuk diterima secara logika, maka itu tidak dapat diterima. Oleh karena itu, setiap orang berlomba-lomba untuk mengisi dirinya dengan ilmu-ilmu yang membawa dia untuk mampu menghadapi segala sesuatu dengan pertolongan logika, dengan pertolongan otak. Dan ketika orang jatuh kepada pemahaman seperti ini, maka di sisi lain sebenarnya manusia itu sudah menjauhkan diri dari kepercayaan akan adanya Tuhan. Secara presentasi di dunia barat, di Eropa, sudah terjadi sekarang masyarakat yang mengandalkan logika itu hampir di atas 50%. Makanya banyak sekarang orang-orang barat yang KTP-nya tidak tertulis sebagai agama, entah agama Kristen, entah agama yang lain. Dan kalau ditanya, mengapa Anda tidak mencantumkan agama saudara? Memang saya tidak punya agama. Saya tidak percaya adanya Tuhan. Karena kalau saya percaya ada Tuhan, saya harus bisa melihat di mana Tuhan ada. Saya harus bisa merasakan kehadiran Dia. Oleh karena itu bagi saya,
Sodom itu orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan. Saya tahu saudara-saudara, di kota metropolitan Jakarta mungkin sudah ada orang-orang yang seperti itu, di mana manusianya telah mengandalkan logikanya, telah mengandalkan otaknya, dan ketika hidupnya diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa diolah oleh pikirannya, maka muncullah sebenarnya keraguan di dalam hidupnya. Bukan hanya keraguan, muncul kecemasan dan ketakutan di dalam hidupnya, baik menyangkut masa kini terlebih masa depannya. Saudara-saudara, tapi firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, bahkan firman Tuhan yang selama ini sudah menyapa kita dan kita aminkan ini sebagai firman kebenaran, membuat satu pernyataan bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh logika. Hidup ini tidak ditentukan oleh otak manusia, tetapi hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Tuhan adalah yang berhak untuk menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang. Firman Tuhan mengatakan, memang manusia punya rancangan. Manusia bisa berbuat rancangan-rancangan yang begitu indah, yang begitu besar. Tapi kalau Tuhan menentukan lain dari itu, maka rancangan yang besar, yang indah itu tidak akan pernah terwujud. Dan saya pikir inilah juga landasan daripada saudara-saudara di dalam membangun gedung gereja ini. Dengan biaya miliaran rupiah, kalau Anda mengandalkan logikamu sebagai warga, apakah mungkin? Tapi jemaat ini mengandalkan Tuhan. Tuhan membuka tingkat-tingkat langit untuk melimpahkan berkatnya kepada saudara-saudara melalui pekerjaanmu, bahkan melalui relasimu, melalui hubunganmu dengan banyak orang, sehingga ada tangan-tangan yang terulurkan untuk memberi dana, sehingga ya mudah-mudahan seperti apa yang saya dengar rencana bahwa bangunan ini akan selesai di tahun 2013. Benar enggak? Itu rencana kan? Terima kasih kalau itu rencana. Tapi ingat, Tuhan yang menentukan. Maksud saya, jangan sampai kecewa kalau 2013 ini belum tertunai. Karena perhitungan manusia boleh-boleh aja dengan perhitungan yang cukup cermat, tetapi kalau Tuhan mengubah suasana, kondisi alam itu bisa berubah. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dialami oleh Abraham. Pada mulanya memang Abraham percaya akan panggilan yang datang kepadanya ketika dia disuruh pergi untuk meninggalkan kampungnya kepada satu tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya, dan Tuhan memang berjanji dia akan menjadi bangsa yang besar keturunannya. Tetapi tunggu sampai dengan usianya hampir menjelang 100 tahun, belum ada seorang anak pun lahir dari rahim istrinya Sarah yang sudah menjelang usia di atas 75 tahun. Dan itulah percakapan yang terjadi dalam teks ini. Abraham mengatakan, apakah yang menjadi bagian saya? Sampai sekarang Tuhan belum memberikan sama berikutnya bagi saya.
logika Abraham, logika Sarah mengatakan tidak mungkin lagi seorang istri yang sudah menopause untuk hamil, untuk melahirkan seorang anak. Dan mungkin kita yang hari ini juga mengatakan tidak mungkin lagi seorang istri yang sudah menopause, atau bahkan kalau istri yang lebih jauh yang mandul untuk melahirkan seorang anak. Logika siapa pernah mengatakan bisa seorang ibu istri yang mandul melahirkan anak? Tidak ada kan? Tapi Tuhan mengatakan tidak. Anak kandungmu sendiri, artinya istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak yang menjadi pewaris bagimu. Di situasi pemikiran yang mustahil, kata firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagiku. Di situasi hampir keputusasaan, Allah mengatakan jangan pernah berputus asa, karena aku mampu berbuat di luar kemampuan berpikir manusia. Lalu apa respon Abraham? Dia percaya akan kata-kata Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu menjadi kebenaran. Saudara yang percaya dalam Kristus Yesus, kata percaya di dalam bahasa Ibrani adalah amin. Amin. Jadi kalau saudara menutup doa saudara dengan kata amin, maka saudara betul-betul percaya bahwa isi doa saudara itu adalah doa yang sungguh yang saudara ungkapkan kepada Tuhan. Tapi ketika Anda masih ragu akan kebenaran firman, kebenaran isi doamu, maka kata amin itu tidak benar, itu percaya. Ada banyak orang berdoa ragu-ragu, karena dia anggap doa itu hanya formalitas belaka. Ya berdoa sih berdoa, tetapi dia masih ragu-ragu. Mungkinkah Tuhan mendengar? Mungkinkah saya mendapatkan jawaban Tuhan yang mendengarkan atas doaku ini? Kata amin secara pengertian teologis yang mendalam ialah menggantungkan diri secara utuh kepada Tuhan. Menggantungkan diri secara utuh kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kalau seseorang itu mengandalkan Tuhan, menggantungkan dirinya secara utuh kepada Tuhan, dia tidak lagi bergantung kepada kemampuan dirinya. Walaupun ada kemampuan atau tenaga di dalam dirinya, tetapi dia tidak lagi percaya itu menjadi sesuatu yang bisa diandalkan demi kehidupannya. Tetapi dia hanya percaya andalannya adalah Tuhan. Saudara-saudara, ketika ada seorang guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan kepada anak didiknya tentang kepercayaan, lalu dijelaskan, tapi rupanya anak ini tidak bisa menangkap. Dan bertanya-tanya dalam hati, dia pulang ke rumah, dan setelah sampai di rumah orang tuanya bertanya, "Nak, dari apa firman Tuhan yang diajarkan oleh guru?" "Pak, saya bingung. Sampai sekarang saya belum bisa mengerti apa itu percaya." Lalu si bapak juga bingung, bagaimana caranya aku lagi menjelaskan kepada anakku ini tentang kata percaya, sedangkan gurunya yang sedang mempersiapkan diri untuk menjelaskan itu tidak berhasil.
untuk meyakinkan anakku ini tentang arti percaya. Itulah sebagai orang tua yang arif dan orang tua yang soleh, yang percaya kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan beri hikmat kepadaku untuk bisa menjelaskan, menolong anakku ini supaya dia tidak kecewa di dalam pertumbuhan imannya. Lalu dia mendapatkan inspirasi. Dia panggil anak, sini, mari kita pergi keluar sebentar. Lalu di sekitar rumahnya itu ada tembok yang tingginya sekitar 4 meter. Lalu si bapak menempatkan anak ini di atas tembok. Si bapak tinggal turun ke bawah dan anak itu tinggal sendirian berdiri di atas sana. Si anak menangis, Pak, kenapa Bapak meninggalkan aku? Saya tidak bisa turun lagi, nanti saya jatuh. Lalu si bapak katakan, nah, sekarang lompatlah dari atas. Saya akan angkat engkau di bawah. Lalu pikir si anak mengambil keputusan, dia melompat dan pas memang si bapak dapat menangkap dia. Sesudah peristiwa itu lalu si bapak mengatakan, nah, itulah percaya. Kenapa anakku mau melompat dari ketinggian 4 meter ini? Dan bapak sedang menunggu kau di bawah. Apa dia katakan? Karena saya percaya bapak tidak akan pernah menyuruh saya untuk celaka. Saya percaya bapak bisa menangkap saya sehingga kalaupun saya melompat dari sana tidak akan membahayakan. Demikianlah saudara-saudara, si anak itu mengandalkan kemampuan bapaknya untuk melindungi dia. Saudara-saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Dia percaya bahwa Allah sungguh akan melindungi dia. Bahkan sebelum ayat 6 ini, di ayat yang pertama itu kan Allah mengatakan, akulah perisaimu dan upahmu yang besar. Lalu Abraham percaya. Dia tidak lagi melihat istrinya yang sudah muka keributan, yang tidak mungkin lagi secara logika melahirkan. Di satu saat sungguh dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi penerus janji Allah, diaminkan oleh Abraham menjadi satu kebenaran yang sungguh bisa menjawab kerinduan hatinya. Sehingga Abraham tidak takut lagi. Ketika kita sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah takut menghadapi berbagai hal yang secara logika tidak akan mampu kita hadapi dengan kekuatan kita. Ada banyak orang tua sekarang takut melihat anak-anaknya tidak mampu bersaing lagi di dunia pendidikan karena dia melihat kemampuan ekonominya tidak mendukung. Bagaimana mungkin saya lagi bisa menyekolahkan anak saya kepada sekolah yang baik? Ya paling saya sekolahkan nanti di sekolah-sekolah yang standar. Dan kalau lulusan sekolah standar mana mungkin bersaing dengan banyak orang. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, andalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan anakmu itu akan menjadi anak yang bisa berkompetisi. Ada banyak orang tua sekarang yang takut akan masa depan anak-anaknya. Oleh karena dia melihat anak-anaknya sudah bertumbuh ke arah dewasa, tapi satu pun dari antara mereka belum mendapatkan jodoh. Ada satu keluarga yang saya tahu, 5 anaknya sudah di atas usia 30 tahun, belum ada yang menikah.
orang tua itu takut jadi apa nanti anak-anak ini. Karena ada dari antara kita, mungkin saudara-saudara yang sudah dewasa tua, merasa takut, jangan-jangan tidak mendapatkan jodoh. Tapi firman Tuhan mengatakan jodoh itu juga bagian daripada rencana Tuhan. Oleh karena itu, andalkan Tuhan juga dalam masalah jodoh. Ada amin saudara? Amin. Karena Tuhan bisa diandalkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Satu minggu yang lalu dalam program Kick Ending, mungkin sekarang mengikuti ada satu keluarga sampai 21 tahun mereka menunggu untuk lahirnya seorang anak. Bahkan di usia pernikahan 5 tahun, dokter sudah mengatakan istrimu tidak mempunyai indung telur. Tidak ada indung telurnya. Divonis oleh dokter. Tetapi sesudah 21 tahun, vonis dokter dibatalkan oleh SK dari itu. Surat keputusan pun mengatakan indung telur akan muncul, dan ternyata memang lahirlah seorang anak laki-laki yang manis. Sekarang sudah berusia 11 tahun. Logika manusia mengatakan harus ada pertemuan daripada sperma laki-laki dengan indung telur, baru terjadi perubahan, baru lahirlah anak. Kan itu. Dari mana itu indung telur muncul kembali? Dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya untuk meyakinkan dunia ini bahwa tidak ada yang mustahil kalau Tuhan berbuat. Itu harus kita aminkan dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak kita aminkan, maka kita cenderung jatuh kepada kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan dalam hidup ini. Saudara-saudara, pernahkah saudara mencoba untuk menginventarisir berapa kali kata jangan takut dalam Alkitab? Ada yang pernah mencatat berapa kali? Belum. 365 kali Anda akan temukan kata jangan takut. Apa itu artinya? Tuhan setiap hari, setiap Anda bangun di pagi hari, Tuhan mengatakan jangan takut akan hidupmu. Ini saudara diberangkatkan dengan kata jangan takut. Oleh karena itu, jangan takut Ina, jangan takut apa, jangan takut anak-anak, remaja, pemuda untuk masa depanmu. Karena Tuhan bisa berbuat di luar jangkauan berpikir. Ketakutan kita belakangan ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, walaupun secara undang-undang ada jaminan untuk kebebasan beragama, ternyata ada beberapa gereja kita yang harus ditutup oleh karena tidak disetujui oleh orang-orang tertentu. Walaupun sudah ada izin. Saudara mengikuti bagaimana perkembangan DKI Yasmin di Bogor, sudah ada izinnya, tapi sekarang tidak bisa lagi pakai BP Cinere. Dulunya juga mengalami seperti itu, tapi puji Tuhan, Tuhan mengatakan di Cinere harus berdiri sebuah gereja HKBP, dan nyatanya memang HKBP Cinere sekarang sudah selesai dibangun, jadi ada izin yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebulan yang lalu kita dengar informasi 2 gereja HKBP lagi ditutup di Bekasi. Itu membuat orang-orang percaya takut, ya, khawatir. Jangan-jangan kalau partai tertentu nanti menang di 2014, sungguh orang percaya, orang Kristen Indonesia ini akan mengalami penindasan. Tapi jangan takut, saudara. Jangan pernah ragu.
Tuhan kita akan selalu membuat yang terbaik bagi orang yang percaya. Percaya. Selanjutnya harus kita lihat dibarengi dengan ketaatan. Peristiwa ini harus kita lihat lanjutannya. Ketika Allah memberikan seorang anak yang bernama Ishak, dan setelah berusia menjelang dewasa, Tuhan meminta Abraham, tolong persembahkan anakmu itu kepadaku. Di mana Abraham diuji, apakah dia setia, apakah dia taat. Sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan, Abraham tidak ragu-ragu karena dia setelah berpegang janji Tuhan, sungguh keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir yang ada di pantai laut. Dia aminkan itu, dia andalkan. Kalaupun Ishak sungguh-sungguh disembelih, mati dipersembahkan, tapi Tuhan bisa lagi melahirkan anak dari Sarah untuk menjadi generasi penerus. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika saudara percaya, maka andalan Tuhan itu harus tetap dibarengi dengan kesetiaan, dengan ketaatan. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan, setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Kesetiaan, ketaatan, mengandalkan Tuhan, itulah yang akan menjadi sesuatu yang indah di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya pada hari ini. Karena itu, kembalilah ke rumahmu, lakoni segala rutinitas kehidupanmu, pekerjaanmu, pergaulanmu dengan mengandalkan Tuhan. Yakin dan percaya, rencana Tuhan pasti terwujud sebagai rencana yang indah untuk Anda nikmati, sehingga Anda tidak pernah takut menjalani hari-hari hidup. Amin. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau sudah menyapa kami anak-anakmu, meyakinkan kami akan kebenaran janji-Mu. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan kami yang melindungi kami, yang menjadi kebahagiaan kami dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, memang banyak hal yang menggoda kami untuk menjauhkan diri dari ketergantungan kepada Tuhan. Kami mencoba terarah untuk mengandalkan logika kami, pikiran kami, kekuatan kami. Namun firman-Mu di pagi ini mengatakan supaya kami sungguh secara utuh mengandalkan hidup ini hanya kepada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, ingatlah Tuhan kasih karunia-Mu kepada kami senantiasa. Maka di dalam kasih karunia-Mu itu kami mampu untuk tetap setia dan taat menggantungkan hidup kami di dalam hari-hari kehidupan ini. Baik ketika kami berada dalam persekutuan kami di keluarga, dalam persekutuan kami di tengah pekerjaan kami sehari-hari, dalam persekutuan kami dengan banyak orang yang punya relasi dengan kami, baik itu relasi di RT RW, di masyarakat banyak, sehingga apapun tantangan dan rintangan bahkan godaan yang datang kepada diri kami tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan satu-satunya yang akan melindungi kami dan memenuhi janji rancangan-Mu yang terindah bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan itu di dalam kuasa nama Yesus